Oh, Ibu share screen. Mana tadi? Nih. Apakah share screen Ibu sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke. Bu. Bentar. Wah. Bentar. Maaf, bukan yang ini. Stop share. Sebentar, ada kendala. Nah, untuk menentukan jarak, ini kan tadi titik I-nya 5, -8. Untuk jaraknya berapa? Jarak dari sumbu X berapa? 8, Bu. 8 dari Sumbu X ke titik I. Oh, betul. Siapa ini tadi yang menjawab? Karis, Bu. Caris. Terima kasih, Nak. Jadi benar ya yang dijawab jawabannya Caris. Untuk titik I-nya ini kan tadi 5, -8. Untuk jaraknya dari sumbu X itu 8. Nah, 8 karena kita bisa mulai dari sini atau bisa mulai dari yang 5 ini. Ibu mulai dari yang titik pusatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apabila ini titiknya itu -8, maka untuk menentukan jarak harus kita mutlakkan, yaitu mutlak dari -8 yaitu 8. Nah, untuk dari sumbu Y, berapa jaraknya? 5, Bu. 5. Dari mana 5? Dari sumbu Y ke sumbu X. Dari sumbu Y ke sumbu X? Dari mana? Sumbu Y ke titik. Betul. Dari sumbu Y ke titiknya. Karena tadi kita sudah mulai dari titik pusat, lalu kita belok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk titik I-nya ini jaraknya 8 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Sampai sini apakah sudah paham untuk yang tadi yang belum paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Cito, Sandra? Sandra baru join ini. Cito sudah paham, Nak? Ya, dikit-dikit lah, Bu. Oke. Mulai paham kok. Selamat pagi, Pak Feli. Oke. Halo, Sandra. Halo, Bu. Baru join ya? Oke. Ibu Iya. jelaskan ulang ya, karena Sandra tadi baru join. Nah, untuk yang titik I-nya tadi ini kan 5,-8. Nah, untuk menentukan jaraknya itu dari sumbu X berapa? Berapa, Sandra? 5. Ya, bukan, Bu? Bukan. Berapa? -8. Oke, Ibu jelaskan ulang ya, Nak. Dari kan tadi titik I-nya ini kan 5,-8. Untuk menentukan jarak dari sumbu Y, ini sumbu Y, ke titik I itu ada berapa?
itu 5 satuan. 5 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X kita lihat dari yang titik pusat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini negatif 8, maka kita buat untuk menentukan jarak tadi kan ketika titiknya itu negatif, berarti kita mutlakkan terlebih dahulu. Berarti mutlak dari negatif 8 hasilnya 8. Jadi untuk titik 5,8 itu 5 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y, dan 8 satuan dari sumbu X. Sudah paham belum, Nak? Ya. Sudah paham benar atau masih bingung dengan penjelasan Ibu? Paham kok, Bu. Berarti kalau negatif harus dimutlakan, kan? Iya, betul. Nah, misalkan Ibu ada contoh lagi. Bentar. Misalkan Ibu ngasih titik di sini. Sini. Titik J. Terlihat tidak, Nak? Titik J. Misalkan di sini. Titik J. Titiknya berapa? Apa, Bu? Karena ini sudah jam 10 pas, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, Nak? Ya, Bu. Oke, Ibu setelkan musiknya. Halo, Nak. Halo, Bu. Oke. Halo, Bu. Ibu mulai ya. Aduh. Share screen. Nih, misalkan Ibu ada titik J di sini. Terlihat tidak titik J-nya Ibu?
Terlihat, Bu. Oke. Titiknya berapa? Negatif 9 sama negatif 6, Bu. Titiknya di sini, Nak. Mana tuh kursorku Nek- ini? Minus Negatif 9 9 sama negatif 7, Bu. Betul. Sinyalnya Ibu terputus-putus tidak di sana? Suara Ibu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Di sini negatif 7. Aduh, negatif 7. Ini negatif 7, negatif 9. Aduh, bentar, Nak. Bentar ya. Tuh. Share screen. Bentar. Apakah sudah terlihat, Nak? Terlihat, Bu. Oke. Nah, untuk jaraknya berapa? Yang X itu 7, Bu. Yang X dari sumbu X sampai titik I. Titik J. Ya, betul. Ini titik J. Lalu untuk Kalau yang Y dari sumbu Y ke titik J itu 9, Bu. betul. Terima kasih, Caris. Yang lain sudah paham Ya, belum, Bu. Nak? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut ya. Ini yang penjelasan tadi. Nih, posisi titik pada koordinat kartesius itu tadi kan ditulis X, Y. Itu untuk titiknya. Bilangan X itu menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dan bilangan Y itu menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Nih, pada bidang koordinat kartesius itu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu koordinat X, di mana X-nya itu bernilai positif, dan koordinat Y bernilai positif. Lalu untuk kuadran 2, koordinat X-nya itu negatif, koordinat Y-nya itu positif. Kuadran 3 itu koordinat X-nya itu negatif, koordinat Y-nya itu negatif. Kuadran 4, koordinat X-nya itu positif, dan koordinat Y-nya itu negatif. Nih, supaya kalian lebih paham. Ini yang dinamakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bentar. Nah, kuadran supaya kalian lebih mudah menghafalnya, kuadran 1 itu tadi positif apa negatif. Nah, kita lihat setelah kalian menggambarkan bidang koordinat, ini untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 ini, kuadran 1, kita lihat koordinat X-nya itu positif kan? Ini positif. Jadi untuk kuadran 1 di koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya itu juga positif karena di sini positif. Jadi kuadran 1 itu yang ini, yang Ibu arsir. Jadi diapit oleh koordinat Y dan koordinat X. Koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya juga positif. Lalu untuk kuadran 2 kita lihat untuk yang koordinat X-nya dia negatif, dan
di koordinat Y-nya dia positif. Ini positif. Jadi untuk kuadran 2, koordinat X-nya itu negatif, koordinat Y-nya itu positif. Lalu untuk kuadran 3 berapa? Positif apa negatif? Apa negatif semua? Negatif semua, Bu. Betul. Dilihatnya dari Itu sumbu X-nya itu sama sumbu Y-nya. terima kasih Caris. Betul ya. Jadi untuk kuadran 3 ini kita lihat sumbu atau koordinat X dan Y. Ini koordinat X-nya ini. Ya, negatif. Lalu untuk koordinat Y atau sumbu Y-nya itu dia negatif. Nih. Tuh. Untuk ini kuadran 4. Kuadran 4 berapa? Maksudnya tandanya apa? Positif dan negatif, Bu. Yang positif yang apa, Nak? Sumbu X. Sumbu X. Betul. Yang negatif? Sumbu Y. Betul. Terima kasih Clarin dan Natania. Jadi untuk kuadran 4-nya ini, yang koordinat X itu dia bernilai positif, dan di koordinat Y-nya itu dia bernilai negatif. Kita lihatnya dari X dan Y-nya ya, Nak. Nah, untuk titik Q-nya ini berada di kuadran berapa? Halo? Gimana, Bu? Apa Bu tadi? Titik Q-nya ini berada di kuadran berapa? 1, Bu. 1. Alasannya kenapa? Bisa dijelaskan, Nak? Karena ada X-nya positif dan Y-nya positif. Betul, terima kasih Clarin. Clarin ya yang jawab. Caris, Bu. Caris. Caris. Untuk titik P-nya berada di kuadran berapa? 2. 2. Bisa dijelaskan, Nak? Karena sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Sumbu X-nya berapa? Negatif berapa? 2. Betul. Lalu sumbu Y-nya atau koordinat Y-nya? 1. 1. Nah, kalau untuk yang ini, Ibu kembali ke sini. Bentar. Nih, ke sini. Kalau untuk yang titik F dia berada di kuadran berapa? Ini titik F. Ini. Kuadran 3, Bu. Bisa dijelaskan, Nak? Siapa yang mau menjelaskan? Karena Mengapa? sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Betul. Terima kasih, Clarin. Ibu ingin mendengar suaranya Rian. Halo, Rian. Halo, Rian. Ini Rian HP-nya ditinggal ya? Bu, dari kamar mandi. Oke. Untuk yang kuadran ini sudah paham belum, Nak? Lumayan, Bu. Oke. Untuk ini Ibu bertanya untuk yang titik B-nya ini berada di kuadran berapa? Nih. Titik B. Kuadran 1. Kenapa, Nak? Karena sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya juga positif. Oke, terima kasih, Nak. Ibu ingin mendengarkan suaranya Bagas. Radit Bagas, ini panggilannya siapa? Bagas.
Halo, Bagas. Ini Bagas atau Radit panggilannya? Sepertinya dia menghilang. Oke, Ibu ingin mendengar suaranya siapa ya? Seva. Halo, Seva. Halo, Bu. Untuk yang kuadran sudah paham belum, Nak? Lumayan, Bu. Oke, coba Ibu. Nih, untuk titik I-nya. Titik ini yang Ibu lingkarin. Terlihat tidak? Ini berada di kuadran berapa? Terlihat, Bu. Kuadran berapa? Kuadrat 4. Kuadran ya, Nak, bukan kuadrat. Kuadran. Kuadran 4, betul. Kuadrat Alasannya, Nak, bisa dijelaskan? karena sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Oke, betul. Terima kasih ya, Siva. Cito. Halo, Cito. Cito. Halo, Cito. penekanan sesuai dengan Yang kuadran sudah paham belum, Nak? Sepertinya Cito. Halo, Cito. Masih agak bingung, Bu. Yang kuadran sudah paham belum, Nak? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu jelaskan ulang ya, Nak. Nah, pada bagian sini itu ini kuadran 1, ini kuadran 2, maaf, kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, untuk yang kuadran 1, itu dia berada di sumbu X-nya itu positif, kita fokus ke sini, sumbu X-nya berarti dia positif, sumbu Y-nya ini dia juga positif. termasuk orang-orang yang tadi. Betul, Pak. Kalau Ya. yang kuadran 2, Betul, Pak. sumbu X-nya ini dia negatif, dan sumbu Y-nya dia, sumbu atau koordinat X-nya itu positif. Lalu untuk Terpaksa. yang kuadran 3, untuk koordinat X-nya itu negatif, dan koordinat Y-nya negatif. Kuadran 4, koordinat X-nya itu positif, koordinat Y-nya negatif. Jadi misalkan contohnya, titik negatif 6,5. Nah, negatif 6 berarti koordinat X-nya negatif 6. Berarti dia berada di kuadran 2. Karena X-nya, koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Apakah sudah paham, Nak? Penjelasan Ibu, sinyalnya terputus-putus tidak, Nak? Tidak, Bu. Oke. Ibu lanjutkan ya. Bentar. Yang tadi. Nah, ini silahkan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Untuk titik A ini dia berada jaraknya berapa dan dia berada di kuadran berapa. Seperti ini, Nak. Misalkan titik A, tadi 2,6. Berarti titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y
dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ibu tunggu sampai menit ke 25, 10.25. Atau mau dibahas langsung, Nak? Halo, Bahas anak-anak. langsung aja, Bu. Bahas langsung. Oke. Nah, ini Anda untuk belum hafal nih, Bu. belum apa? Belum hafal. Oke, Ibu bahas ya. Nih, siapa yang mau menjawab titik B nih? Titik B berada di 3,0. Siapa yang mau menjawab titik B? Nih. Titik B, dia berarti jaraknya berapa? Ah, 0, Bu. 0 dari sumbu apa? X atau sumbu Y? X. X, Bu. Oh. Kalau dari sumbu Y? Dari sumbu Y 3, Bu. Sudah menyusun. 3, betul. Dia berada di kuadran, titik B-nya berada di kuadran 1. Memang untuk yang acara sosial. Oke, terima kasih Caris. Lalu Ibu Rian. Halo Rian. Ya, Bu. Untuk titik C, negatif 2,3. Jaraknya berapa? Jarak Dari sumbu X berapa? benar. Ini dari sumbu 3 X. dari sumbu X. Betul. 1, 2, 3. Dari sumbu Y berapa jaraknya? 0. 0? Kok bisa 0? Sum- 1 bukan sih, Bu? Kok 1? 2. 2, betul. Ini tadi yang menjawab siapa selain Rian? Sandra. Sandra. Terima kasih Sandra. Betul ya. Jawaban Sandra dan siapa tadi? Rian. Jadi untuk titik C negatif 2,3 dia jaraknya 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Dia berada di kuadran berapa? 2. Kuadran 2, betul. Karena koordinat X-nya dia negatif dan koordinat Y-nya dia positif. Lalu Ibu ingin mendengar suaranya Klarin. Halo Klarin. Halo, Bu. Halo. Titik D. Titik D nih. Jaraknya berapa? Halo Klarin. Dari sumbu Y 0. Kalau dari sumbu X 4. Oh, betul. Terima kasih ya, Nak. Dia berada di kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1. Betul. Karena dia kuadran X dan kuadran Y-nya dia bernilai positif. Lalu Natania. Halo Natania. Halo, Bu. Ibu untuk ini titik E. Titik E dia jaraknya berapa? 0. 0 dari sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y. X. Dari sumbu Y 0. 0. Dari sumbu Y 0. Berapa? Yuk kita perhatikan lagi. Berapa? 5. Betul, 5. Berada di kuadran
2. 2, betul. Terima kasih, Nak. Ibu ingin mendengar suaranya. Siapa yang belum ya? Kalian sudah, Cari sudah, Sandra. Putra. Halo, Putra. Halo, Bu. Nih. Ini F. F ini jaraknya berapa? Jaraknya 2. 2? Dari mana 2? Dari X. Dari X? 2? Kita Oh, lihat. 3. 3, betul. Dari sumbu X, dia jaraknya 3. Dari sumbu Y? Dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5, betul. Kuadran berapa? 3. Kuadran 3, betul. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Seva tadi sudah menjawab belum, Nak? Halo, Seva. Seva kemana nih? Cito. Halo, Cito. Halo, Cito. Cito. Oke, sepertinya tidak ada. Rian. Halo, Rian. Ya, Bu. Silakan. Ini untuk yang titik G. G ini jaraknya berapa? 3 dari sumbu X. 3 dari sumbu X. Ayo diperhatikan lagi. 4. 4 ya. Kalian jangan terkecoh dengan ini. 5-nya ini jadi kalian tidak menghitung jaraknya. Bentar. Nih, ini kan tertutup angka 5, jadi kalian jangan terkecoh untuk tidak menghitung ini sebagai satu satuan. 1, 2, 3, 4. Jadi betul ya, 4 satuan dari sumbu X. Kalau dari sumbu Y? 2, 3, 4, 6. 6? 6 dari sumbu Y. 6 dari sumbu Y? Coba diperhatikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Berada di kuadran berapa? 4. 4. Karena alasannya apa? Sumbu X positif, sumbu Y-nya negatif. Betul. Siapa nih yang belum menjawab? Ini Mahendra, ini siapa panggilannya? Halo, Nak? Putri, Bu. Oh, Putri. Halo, Nak. Nih. Ya, Bu. Sudah paham belum, Nak, mengenai kuadran? Iya, Bu. Nih, misalkan Ibu memberi titik di sini, titik I. Misalkan titik I. Titik I-nya berapa, Nak, ini? Titik I. -4. Hmm. 7, Bu. 7 apa negatif 7? -4. Negatif 7. Betul. Jaraknya? Ini salah, 7 nih. Jarak dari sumbu X berapa? Jarak dari sumbu X-nya 7. Betul. Dari sumbu Y? 4. 4. Betul. Dia berada di kuadran? -7.
Kuadran berapa, Nak? Kuadran 7, Bu. Kok kuadran 7? Kuadrannya hanya ada Kuadran 4. 4, 4. 4, Empat. Bu. 4 dari mana? Empat dari mana? Dari mana, Putri? Minus 4 lebih besar daripada minus 7. Bukan. Ini untuk yang titik I-nya ini berada di kuadran 3 ya. Karena ini kita lihat koordinat X-nya itu negatif, koordinat Y-nya itu negatif. Jadi dia berada di kuadran 3. Apakah sudah paham, Nak? Ya, Bu. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Terima kasih, Putri. Ya, Bu. Ini Cari sudah, Cito sudah. Nih, yang belum Ibu panggil siapa nih? Putra. Seva. Halo, Seva. Halo, Bu. Halo. Sudah paham kuadran belum? Sudah, Bu. Oke, misalkan Ibu titik di sini. Titik J, titik J. Titik J-nya berapa, Nak? Titik C-nya 7,5. Oh, betul. 7,5. Jaraknya? Jarak sumbu X 5. Dari sumbu X, 5, ya betul. 5. Dari sumbu Y 7. Betul. Berada di kuadran berapa? Kuadran 1. Alasannya, Nak, bisa dijelaskan kenapa dia berada di kuadran 1? Karena sumbu Y Karena sumbu Y positif, sumbu X positif. jadi koordinat sumbu X-nya ini positif, koordinat sumbu Y-nya dia juga positif. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Oke, Bu, stop share ya, karena ini waktunya kurang dari 1 menit. Yuk, kalian on cam yuk semuanya yuk. Masa dari tadi kalian nggak on cam? Di Sandra nggak bisa on cam, Bu. Oh, kenapa, Sandra? Nggak ada kameranya. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk, yang lainnya mana nih? Oke, karena ini waktunya kurang dari 1 menit, nanti silakan kalian tuliskan. Nanti Ibu akan share PPT-nya.